Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Di sektor barang konsumen primer, PT Lovina Beach Brewery Tbk atau dengan kode emiten STRK yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan harga penawarannya berkisar 110 hingga 119 rupiah per lembar saham. Dan untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 11,8 juta lot atau setara dengan dana IPO yang diraih berkisar 118 hingga 140 miliar rupiah atau setara dengan market cap 1,07 triliun rupiah hingga 1,27 triliun rupiah. Dan untuk penjamin emisinya di sini ada Arta Sekuritas Indonesia. Nah, lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari Lovina? Ya, kita bisa bergeser di slide selanjutnya untuk penggunaan dana IPO dari Lovina Beach. Ya, jadi di sini dibagi menjadi 3 kalau kita lihat di mana yang pertama dengan kapasitas terbesar 62,08% akan digunakan untuk penyetoran modal terhadap anak usahanya yakni Lovina Industri Sukses. Dan kalau kita lihat untuk 39,63%-nya nantinya akan digunakan untuk biaya operasional dan juga modal kerja seperti untuk pembelian bahan baku, untuk produksi dan packaging, ada juga untuk biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan juga lainnya. Dan sisanya akan digunakan perseroan nantinya untuk modal kerja seperti untuk biaya program marketing, kemudian untuk meningkatkan brand awareness-nya seperti biaya event, merchandise, kemudian ada sponsorship dan sosial media. Dan juga nantinya di mana modal kerjanya juga akan digunakan untuk biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan hingga gaji karyawan. Nah, lalu bagaimana dengan bisnis dari perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat di mana untuk Lovina Beach-nya sendiri di sini adalah untuk distribusi dari minuman beralkohol. Namun kalau kita lihat melalui anak usahanya, di mana untuk dari anak usaha dari Lovina sendiri adalah memproduksi minuman beralkohol mulai dari proses brewing, terus kemudian ada distilling hingga menjadi produk minuman alkohol yang siap untuk didistribusikan. Nah, di sini ada golongannya menjadi 3. Untuk golongan A di sini kadar alkoholnya sekitar 0 hingga 5%. Untuk produknya sendiri ada Star, Lion Brewery, kemudian ada 1945 hingga Bali Sip. Kemudian untuk golongan B-nya di sini kadar alkoholnya sekitar 5,01% hingga 20%. Untuk produknya sendiri ada North dan juga Wija. Dan untuk golongan C di sini kadar alkoholnya sekitar 20,01% hingga 55%. Produknya sendiri ada North, Kaja hingga Arak Dewan. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari Lovina Beach? Ya, jadi kalau kita lihat secara laporan laba rugi yang sudah didistribusikan kepada pemilik entitas induk, di mana memang pada tahun 2020 kalau kita lihat di sini tahun 2020 dan tahun 2021 di sini masih mengalami kerugian sekitar di 2020 6,83 miliar, di Desember 2021 total ruginya sekitar 7,15 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat memang di mana tahun 2020 dan tahun 2021 adalah masa COVID-19 yang memang menggerus industri entertainment, otomatis ini juga menggerus penghasilan dari distribusi minuman beralkohol. Nah, lalu ada perbaikan di Desember tahun 2022 di mana sudah kembali mencatatkan laba sekitar 4,55 miliar rupiah. Namun kalau kita lihat di kuartal 1 2022 masih membukukan kerugian meskipun secara total sudah mencetak laba. Untuk di kuartal 1 2022 sekitar rugi 890 juta dan di kuartal 1 2023 kita lihat sudah mencatat laba sekitar 19,68 miliar rupiah. Jadi peningkatan laba ini kalau kita lihat memang terjadi karena dorongan dari peningkatan pendapatan neto atau penjualannya, di mana per Maret 2022 hanya mencatat penjualan sekitar 3,83 miliar dan di Maret 2023 mencatat penjualan sekitar 10,85 miliar rupiah sehingga labanya
tercatat per kuartal 1 2023 sekitar 19,68 miliar rupiah. Jadi memang ada lonjakan penjualan yang cukup signifikan yang mendorong peningkatan laba dari perseroan. Nah, lalu bagaimana dengan rasio keuangan perseroan? Ya, jadi kalau gimana kita lihat tadi harga IPO yang ditawarkan sebesar 100 hingga 119 rupiah per lembar saham. Sedangkan untuk harga wajarnya kalau kita hitung hanya di 15 hingga 17 rupiah saja. Jadi price book value-nya di sini 6 kali lebih mahal atau di 6,5 hingga 6,8. Dan kalau kita lihat di sini berarti menandakan bahwa harga IPO yang ditawarkan oleh Lovina ini 6 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Dan untuk secara sektoral atau price earning ratio-nya di mana untuk industri minuman beralkohol ini rata-rata pernya ini ada di 23. Jadi secara per di sini untuk Lovina sendiri berada di 42,7 hingga 50,8 sehingga secara sektoral juga masih over value. Jadi secara PBV-nya mahal, secara sektoralnya juga cukup over value. Namun kalau kita lihat ke gross profit marginnya sendiri, di mana untuk industri minuman beralkohol memang rata-rata marginnya cukup besar, termasuk Lovina yang mencatat 61,62%. Sehingga margin ini cukup baik, angka selisih dari penjualan dengan beban pokok penjualannya. Dan kalau kita bergeser ke net profit, marginnya dalam menghasilkan laba bersih ini cukup baik di 179,53%. Dan untuk return on equity-nya juga cukup baik di 37,85%. Kita lihat di sini di mana dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik. Lalu kita bergeser ke aset, di sini return on asetnya sendiri juga di angka yang cukup tinggi di 27,62%. Ini sudah di rata-rata industrinya. Jadi kalau kita lihat secara pengelolaan aset terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik. Dan di sini debt equity rasionya juga sehat di angka 37,06%. Ini jauh sekali dari angka 100% yang menandakan bahwa nih hutang dalam pengelolaan pembayaran hutang terhadap modalnya juga cukup baik. Dan untuk likuiditasnya atau current rasionya di sini angkanya juga cukup tinggi di 440,33%. Sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga cukup baik. Dan bagaimana dengan kompetitor dari perseroan? Ya di sini untuk kompetitornya atau pesaingnya di sini ada 4. Jadi kita lihat yang pertama ada PT Jobu Bujaru Minahasa Tbk atau BIR kode emitennya. Kemudian ada PT Hatton Bali Tbk, Wine. Kemudian ada PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI. Dan juga ada Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Jadi kalau kita lihat secara sektoral di mana minuman industri beralkohol ini rata-rata price earning ratio-nya berada di level 23. Jadi kalau kita lihat secara sektoral di sini MLBI dan juga DLTA yang murah secara sektoral karena berada di per di bawah 23. Dan untuk wine sudah sedikit over value dan untuk STRK dan bir ini sudah sangat over value di mana untuk bir di 74,52 dan STRK di 42 hingga 50 secara sektoral. Dan kalau kita lihat memang marginnya rata-rata di industri minuman beralkohol ini berada di level 40 hingga 60%. Jadi memang marginnya ini cukup tinggi dari selisih penjualan dengan beban pokok penjualannya. Sehingga kalau kita lihat dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya juga rata-rata cukup tinggi, berada di level 20 hingga di atas 100% ya. Dan di sini memang paling tinggi untuk NPM-nya berada di STRK di 179,53%, lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis Lovina Beach ke depannya? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada data Badan Pusat Statistik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada grafik dari BPS, yakni konsumsi alkohol oleh penduduk yang umurnya di atas 15 tahun dalam 1 tahun terakhir, ini dalam angka satuan liter per kapita pada periode 2015 hingga tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di mana di tahun 2015 ke tahun 2016 ini terjadi penurunan konsumsi minuman beralkohol untuk penduduk yang umurnya di atas 15 tahun dari 0,48 liter per kapita menjadi 0,33 liter per kapita.
Nah, lalu naik lagi nih di tahun 2017 dari 0,33 menjadi 0,54 liter per kapita. Dan sayangnya kalau kita lihat mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022 nih harus turun cukup tajam dari 0,54 menjadi 0,48, kemudian turun lagi menjadi 0,41, turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,39, di 2021 turun lagi 0,36, dan di tahun 2022 tercatat 0,33 liter per kapita. Jadi kalau kita lihat di sini memang secara konsumsinya di mana penduduk di atas 15 tahun ini sudah cukup berkurang dari 2018 ke tahun 2022. Nah, ini menjadi patut diwaspadai apakah prospek bisnis ke depannya untuk penjualan alkohol ini masih menjadi hal yang menarik, karena kalau kita lihat secara riset dari BPS sendiri kita melihat datanya memang sudah mulai turun konsumsinya. Nah, lalu kita bergeser ke reksadana ataupun saham dari syariah. Jadi di mana untuk bisnis dari Lovina sendiri adalah memang bertolak belakang dengan prinsip syariah sehingga tidak bisa masuk ke dalam saham syariah. Nah, kalau kita lihat menurut data OJK di mana perkembangan reksadana syariah per Agustus 2023 di sini memang mengalami kenaikan ya dibandingkan tahun 2022. Jadi di sini di mana untuk yang paling bawah di sini ada angka 279, itu adalah jumlah dana reksadananya naik dari sebelumnya di tahun 2022 sekitar 274 produk. Dan untuk secara NAB-nya atau nilai aktiva bersihnya di mana tahun 2022 hanya tercatat 40,61 triliun rupiah, dan di tahun hingga Agustus 2023 naik menjadi 43,19 triliun rupiah. Ini angkanya sudah cukup meningkat lumayan hingga per Agustus 2023. Nah, ini menandakan bahwa memang investor di pasar saham untuk produk reksadana saham syariah ini memang sudah cukup banyak ya peminatnya. Sayangnya untuk Lovina sendiri tidak bisa masuk di saham syariah. Nah, ini mengurangi juga kompetensi di mana investor bisa masuk di saham STRK. Nah, kira-kira untuk IPO STRK ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, dimana kita ketahui tadi bahwa harga IPO yang ditawarkan untuk Lovina Beach Brewery Tbk ini overvalue secara PBV-nya 6, yang menandakan bahwa investor ini harus membayar 6 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Secara sektoral juga mahal, berada di level 40 hingga 50-an, sedangkan rata-rata industrinya hanya pernya berada di area 23 secara price earning ratio. Dan kalau kita lihat di mana tadi menurut data dari OJK juga untuk reksadana syariah sudah cukup banyak ya perkembangannya ataupun investornya. Namun sayangnya untuk saham STRK ini tidak bisa masuk di saham syariah. Nah, ini juga memungkinkan bahwa berkurangnya atau minat dari investor sendiri yang menganut saham syariah tidak bisa masuk di saham STRK. Dan kalau kita lihat di mana menurut data BPS juga tadi, di mana untuk konsumsi dari penduduk di atas 15 tahun ini turun sejak 2018 hingga tahun 2022. Nah, ini menjadi bisa patut diwaspadai apakah prospek kedepannya bisnisnya ini bisa layak untuk dikoleksi atau tidak, karena secara bisnis atau konsumsinya ini sudah mulai mengalami penurunan. Jadi untuk STRK ini memang masih kurang layak dikoleksi untuk saat ini, sehingga kalau kita lihat di mana data konsumsinya bisa meningkat, kemungkinan baru bisa layak untuk dikoleksi. Dan juga kita harus melihat pertumbuhannya secara kinerja dari kuartal dan juga secara tahunan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Safira.